Iya, iya, iya. Wah, ini Mbak ini ya. Oke, oke. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Aku mau liatin Bang Ustadz aja dulu. Soalnya aku dengar tadi Oh, darah-darah itu, aku jadi gimana ya? ya iya Karena Mbak. aku juga, Gini, gini. Ajaran minta darah itu ajaran iblis gitu. Mana ada ajaran para nabi minta darah? Kalau nggak iblis, Dracula atau zombie itu yang minta darah itu. Kan gitu. Pikir dah. Ya. makanya dari tadi aku mikir juga sih. Hmm, hmm. Yang makan darah itu serigala, terus zombie. Enggak, kalau Tapi serigala makan daging dia, nggak makan darah. Kalau zombie, Dracula, iblis suka makan darah itu. Satu lagi, ya, satu lagi, vampir. Nah, tuh ya. Ah, itu makanya tuh dari makan tadi, darah semua. tadi Jadi aku kalau ajaran Anda makan darah, minta darah, ya pilih aja di antara empat itu. Ikut iblis, vampir, Dracula, atau zombie kan gitu. Hmm, makanya dari tadi aku nonton kan masalah darah kok hmm, jadi kepikiran gitu. hmm. Ya kenapa emang? Darah haram itu, Ya, di imamat haram. iya, aku nggak ini sih, karena kan aku juga nggak terlalu apa banget sama sama agama gitu kan, nggak terlalu ini banget. Hmm. Jadi aku kan juga aku makan darah Bang Ustaz. Oh, makan Terus darah. Darah, terus darah aku siapa? dengar Darah Edis. darah Edis sih belum pernah Oh, makan. ya, 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 ya. Nggak mungkin lah kalau Edis kagak punya darah. Pasti punya. Oh, Ya bukan ya, terus maksudnya, gimana? masa Anda darah makan darah si apa? Edis. Makan Ya darah itu apa, Mbak? makan darah yang begini kan, yang kadang dibeli sih beli daging sapi, beli daging terus Hmm. darahnya dimasak di dalam daging dicampur sedikit begitu. Hmm, kalaunya itu Mbak ya ada tinjauan fikihnya dalam agama Islam. Itu adalah hal yang di luar jangkauan kita. Ya, orang yang berdagang, dagang daging sapi, kita cuci daging sapinya sampai bersih. Lalu kita masak, kandungan darahnya itu sudah hilang. Mungkin ada tersisa sedikit, tapi dalam fikih Islam maka itu hukumnya maafu, dimaafkan gitu. Ah, gimana sih? Berarti berarti kalau misalnya begini ya, misalnya terlanjur makan darah terus bisa dimaafin gitu di Bukan apa terlanjur. Kalau terlanjur ya dengan sengaja Anda menelanjurkan makan darah dengan sengaja. Ya terlanjur makan darah secara banyak dan Anda sadar, Anda tahu itu darah ada kandungan darah, maka haram gitu. Tapi kalau Anda beli sapi, oh, bukan beli darah, lalu Anda cuci daging sapinya sampai bersih. Lalu Anda masak sampai kandungan darahnya hilang, bau amisnya hilang, tapi ternyata setelah kita makan dagingnya itu masih mengeluarkan darah sedikit. Maka tinjauan fikihnya ya dalam Islam, darah yang tidak kita ketahui kandungannya hukumnya maafu, dimaafkan gitu. Beda, bedakan gitu Mbak. iya ya paham. Hmm, hmm. Kalau Ah, kalau kalau misalnya aku aku bisa nggak belajar dikit-dikit tentang Islam? iya boleh. Saya kan gimana ya bilang? Aku juga sering setiap malam aku ikut-ikut ini kan ke tempat orang-orang Islam, nyimak lagi tuh nyimak-nyimak pembicaraan mereka. Hmm. Di Lalu? sini boleh nggak? Di sini boleh nggak gitu? Minta gimana ya? Gimana bilang ya? Aku nggak ini. Gimana? Sebenarnya nggak pengen. Kok Nggak, salah tingkah sebenarnya mbaknya ya? Iya, iya. Jangan salah tingkah. Kalau mau login ya silakan aja. ya kan Ah, mau ini dulu kan nggak mungkin kan kita mau logimkan suatu agama itu atau suatu game lah dulu kalau kita belum tahu gitu itu hmm, seperti apa kan begitu. Lalu apa yang mbak mau tanyakan? Ya, ya pengen tahu aja gitu tentang Islam.
Soalnya aku dengar-dengar Tentang yang lain, kalau aku masuk ke apologet Muslim juga ya, aku dengar yang bagus-bagus sih, makanya gimana ya bilang ya. iya, lalu lalu apa poinnya apa maksud saya gitu. Ya gimana caranya gitu biar biar kita bisa lebih lebih tahu tentang Islam. Apa harus masuk Islam dulu? Mbak, pengen tahu tentang Islam itu pertama nggak perlu masuk Islam itu nggak perlu ya. Anda bisa bertanya kepada ustadz ya atau kepada orang-orang Islam tentang agama Islam ya. Ketika Anda bertanya lalu Anda mempelajari agama Islam ya. Anda sudah belajar tentang agama Islam, lalu terbuka pikiran Anda terbuka, lalu Anda imani dalam hati Anda, silakan Anda untuk masuk dalam agama Islam. Karena dalam agama Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Ya, tidak boleh memaksa orang masuk agama Islam kecuali dengan hidayah dan atas kehendak dia atau keikhlasan hati dia sendiri memeluk agama Islam. Jadi nggak bisa diiming-imingi gitu. Jadi gitu, Mbak. Bukan diiming-iming sih sebenarnya, di apa namanya ya? Bukan diiming-iming sih. Ya, pokoknya Kalau diiming-imingi misalnya karena ada sebab musabab masuk agama Islam itu nggak bisa, nggak bisa. kalau misalnya mau tanya sama ustadz atau apa, di sini Hmm. nggak ada ustadz. Ya silakan kepada muslim yang berpengetahuan. Karena apa? Di Al-Quran itu berbunyi kayak gini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang berpengetahuan di bidangnya. Bukan sama Edis kata Quran, bukan. Kalaunya sama Edis udah baca kagak bisa, paham juga kagak tentang Islam. Anda nanya ke situ tambah sesat. Dah. Bukannya dapat pencerahan, Ngapain tapi juga tambah nyasar gitu loh. ya, Iya. ngapain juga tanya sama Edis, kan nggak mungkin lah. Edis saja agamanya apa, ajaran apa yang diikuti juga nggak mungkin lah tanya ke sana. Iya, nggak mungkin. Berarti waras aja gitu mbaknya ya. Makanya Oke. makanya Ah, aku datang ke sini buat apa gitu kan. Aku mau hmm. tanya gimana gimana caranya, terus gimana apa yang harus diperbuat gitu, apa yang harus dilakuin. Ya itu tadi saran saya sebelum Anda ya ingin mengenal Islam, sebelum masuk Islam Anda belajar dulu, bisa bertanya kepada ustadz-ustadz gitu ya. Meskipun kulit-kulitnya dulu ya bisa Anda tanyakan kepada para ustadz, lalu Anda pikirkan. Nah, untuk hal yang fundamentalnya seperti baca Quran kan ada adab-adabnya, ada juga syaratnya kan kayak gitu. Setidaknya kan ketika membaca Al-Quran biar kita mendapat kebaikan dari per hurufnya, Anda berislam gitu. Nah, jadi kayak gitu Mbak. Kalau Anda sudah yakin gitu, tapi kalau Anda belum yakin terhadap Islam, masih pengen belajar, lalu ya sebelum itu Anda bertanya kepada ustadz, kepada muslim yang lainnya, lalu masuk ke hati Anda imani, ya silakan Anda untuk bersyahadat gitu. Gak ada paksaan Mbak untuk syahadat itu. Itu tergantung Anda. Kalau Anda mau bertanya tentang Islam, meskipun di luar Islam, boleh. Gini, masalahnya begini, masalah ustadznya ini saya nggak tahu, di sini kan ustadz juga nggak ada. Hmm. Terus makanya saya datang ke sini karena kan saya juga sering nonton di sini. Terus, Makanya saya bikin undangan ini. hmm. Ya, Gitu. silakan bertanya gitu. Apa yang Anda mau tanyakan? To the point, silakan. Saya akan jawab sesuai dalil. Kalau saya nggak tahu, maka saya akan ngomong nggak tahu. La adri gitu. Kayak apa ya mau kutanyakan ya? Ya pengen cari ini aja sih, pengen cari yang bisa bimbing aja gitu. Ya teman-teman semuanya tuh banyak tuh di Muslim banyak di bawah tuh Mbak ya 13.100 orang ya banyak mungkin aja Muslimnya 50% lah anggap gitu tuh banyak yang mau bimbing Mbak tuh. Tapi kan bukan semua, ibaratnya kan
kalau misalnya seperti Islam-Islam yang lain ini bukannya merendahin ya, bukan. Ini Hmm. kan belum, kalau kita mau belajar itu kan ya harus lebih lebih ini, harus yang udah lebih tahu gitu. Hmm. Iya memang pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rata-rata umat Islam itu berpengetahuan, Mbak. Meskipun dia seminim-minimnya iman, nah, dia ada aja tahu dalam agama beberapa poinnya gitu. Kalau dia nggak tahu, ya saya sering juga ucapkan sama umat Islam. Kalau Anda nggak tahu, maka ngomonglah nggak tahu gitulah adri, karena orang yang ngomong tidak tahu ya teman-teman saudara-saudariku muslim, artinya dia sudah menguasai setengah dari ilmu gitu gitu. Nah sekarang Anda mau nanya apa, silahkan. Tanya-tanyalah mumpung naik gitu. Susah naik ke tempat saya masalahnya gitu. Aku cuma mau cari seseorang buat bisa ngebimbing aku, terus dan pokoknya yang lebih gimana ya, yang buat bisa bawa bawa ini gitu, bawa ke jalan benar gitu kan. Nah, Soalnya teman-teman, kan aku ada kode lampu hijau nih, teman-teman. Teman-teman ini, kalau saya diancam teman-teman, coba lihat Mbak ya, komentarnya di YouTube atau di TokTok saya ini, ya, lihat komentarnya, piring terbang, tidur di luar, piring pecah, bantal terbang, diancam saya. Nggak berani saya. Tanya tuh ya sama di bawah tuh banyak yang mau bimbing gitu. Kode keras tuh teman-teman, ayolah bungkuslah. Nah apa? Ah, ah, eh. Nah gini aja Mbak, saya kasih Anda waktu. Spesifikasinya kayak gimana gitu. Biar teman-teman tahu gitu. gimana spesifikasinya gimana, orang kita dari luar agama ya, ya harus Oh, ada yang ini kan, harus yang ada yang iya ini, iya harus ada iya. yang bawa. Minta dinikahi itu Ustadz. Kacau kali kalian. Tunggu dulu, masih minta nikah. Dasar. Ini kan masih permulaan, kok langsung minta Iya, nikah. iya, iya, iya. Ngeri kali belak-belakan komennya. Hmm, 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 hmm. Ah, ah. Kayak Ya, gini bang, eh, kayak aku yang hari kapan ya, yang hari Jumat atau hari Kamis itu aku tanya teman aku, ada muslim kan, cewek. hmm. Aku tanya itu gimana gimana biar ini, biar bisa mendalami Islam, biar bisa masuk Islam. Terus dia bilang, kamu syahadat terus kamu ikuti rukun Islam, katanya gitu doang. Ya mana tahu yang Kristen apa itu rukun Islam. Macam mana? Jadi terus aku bilang begini kan, emang rukun Islam itu apa? Aku bilang ya sholat katanya, terus apa, syahadat, sholat, terus apa lagi ya dibilang ya. Makanya kayak gini, gimana caranya mau bimbing gitu? Kan nggak mungkin Iya, kan seperti itu membimbingnya. Tapi itu ada yang menawarkan diri di bawah Mbak, itu namanya tulah dosa. Biar aku yang bimbing katanya. Mau nggak Mbak tuh? Siapa itu? Nggak tahu juga tuh, coba tuh virus 47871 siap jadi imam aku katanya tuh ya. Bahaya Mbak. Benar, ini ceritanya ini bukan main-main, ini kan ceritanya serius. Jadi jawabannya juga harus serius. Nah makanya serius lah teman-teman gitu ya. Makanya untuk jadi imam ya nggak boleh begitu. Ini kan bicara tentang agama, bukan tentang Iya perkawinan. iya betul juga. Gini Mbak, kalau saya sarankan, boleh nggak Mbak? Saya sarankan nanti Mbak masuk ke apologet Islam, namanya Uniripa. Boleh? Siapa Uniripa? Uniripa. Masuk aja, tanya-tanya dengan Islam, mau tanyakan apapun, dia nggak akan neko-neko gitu untuk membimbing Anda ke dalam agama Islam gitu. Boleh. Kalau saya Mbak ya nggak bisa terlalu intim gitu, bahaya.
maksudnya macam-macam. Pertama maksudnya kalau nggak bisa terlalu pertama kalaunya saya terlalu dekat sama contohnya sama wanita, banyak udah isunya. Banyak udah mulut-mulutnya yang nggak benar beritanya itu satu. Yang kedua gitu ya, banyak yang kecewa dan sakit hati pula nanti. nah siapa yang Itu. kecewa dan sakit hati kan begini loh Iya. saya itu gini masa masa begini sih Pak Ebang Hmm, ada seseorang yang ingin menjadi ini pengikut menjadi apa namanya ya mau jadi Islam tapi kalian menolak hmm. itu artinya menolak kayak Bukan kayak Bang menolak. Yusuf kan kayak Bang Yusuf itu Hmm. katanya ada isu berarti abang itu tidak ini dong tidak mementingkan apa gitu lebih mementingkan isu Bukan. Jadi itu. gini, saya bukan menolak orang mau belajar, tetapi ya kita tahu bersama, saya ini milik umat Islam, tidak bisa dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu intensif dengan orang tersebut, kecuali saya buka kajian atau buka seperti ini lab lintas agama. Anda mau bertanya, silakan gitu. Kalau terima telepon biasanya seorang wanita atau ya apalagi mau PS saya akan tanya dulu, Anda sudah punya pasangan atau belum? Kalau dia bilang ya izin dulu, saya udah punya pasangan, Ustadz punya suami, maka izin dulu sama suami Anda. Kalau Anda mau video call silaturahmi, maka silakan suami Anda yang ngomong video call bersama saya gitu. Nah gitu. Kalau masalah Mm-mm. pasangan saya juga udah pasangan maksudnya pasangan saya juga punya pacar muslim. Oh, kalaunya pacar itu haram hukumnya di Islam, Mbak. Kalau dia muslim, dia tahu aturan, Mbak ya, maka nggak perlu neko-neko, nggak perlu apa ya. Anak orang itu nggak perlu dipertahankan lama gitu. Maksudnya daripada kamu tercebur dalam dosa, kalau kamu pengen juga, udah datangin orang tuanya, lamar beres gitu. Kan gitu. Kok jadi cewek yang mau lamar kan cowok yang Enggak, gini. Kalau Anda, maksud saya pacaran, seorang muslim berpacaran, kan kayak gitu. Itu haram dalam hukum Islamnya. Tapi, nih, bagi laki-laki yang memang mau dengan wanita tersebut, kagak usah banyak basa-basi, kagak usah pacaran lama jadi dosa. Lebih baik, langsung itu orang tua perempuan Anda datangi, Anda pinang gitu. Ya, daripada Anda terkena dalil, nanti dalilnya apa pacaran Ustaz? Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, dekat aja kagak boleh, apalagi melakukan. Salah satu ya yang menyebabkan zina itu pacaran. Pacaran haram hukumnya berarti. Ya, innahu berarti kana fahisyah, sesungguhnya itu adalah suatu jalan yang buruk, wasa asabila gitu. berarti kalau Gitu. kalau di dalam Islam itu nggak bisa pacaran maksudnya begitu ya. Kalaunya pacaran nggak boleh gitu, nggak boleh. Nih. Sabar. Bukan Bang Ikhwan, lupa. Ini juga moderator ya, kagak beres ini moderator ya. Mau naikin Uniripa ya, silakan dulu Mbak ya. Ngomong sama Uniripa dulu untuk Patimba. Habis ini ya Patimba ya. Silakan ya. Ini kalau Mbak Uni Rifa ini cewek kan? Assalamualaikum Uni. Aku nggak pernah lihat Assalamualaikum. itu ini. Nah, ini Uniripa namanya. Gitu. Nah, kalau Mbak mau tanya-tanya Islam, mau tentang masalah bagaimana dalam Islam itu menjaga, memelihara suami atau dalam rumah tangga gimana, toharoh gimana Islam, apa itu rukun Islam, rukun imam. Tanya beliau tuh. Silakan gitu. Wanita belajar dengan wanita. Ya, kayak gitu. Kalau saya mengajari memang publik, Mbak. Ada wanita, ada laki-laki. Tetapi
tidak di room seperti ini. Nah, kalau saya mungkin bisa diundang ke suatu acara, lalu berceramah sedikit, mengisi tausiah atau kajian, baik wanita atau laki-laki, jemaahnya boleh gitu. Tapi kalau berdua, itu takutnya terjadi fitnah gitu Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang menonton Ustadz Yusuf. Masya Allah, suatu kehormatan saya yang kedua kalinya hadir di room terhormat ini ya, karena penontonnya banyak nih. Ustadz kita nih ya. Oke. Iya. Iya Uni, Masya dari Allah. tadi saya macam-macam itu tulisannya. Piring terbang, tidur di luar, gelas pecah. Waduh, kata saya. Masya Allah, Masya Allah. Ah. Teman-teman ya, perkenalkan nama saya Uni Rifa, panggilannya biasanya Rifaya di Putri. Saya mahasiswi semester akhir Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan saya juga secara experience telah berdiskusi selama 6 tahun. Jadi kalaupun yang saya jawab ini bukan berarti saya benar, tetapi dari hasil pengetahuan saya, hasil pembelajaran. Silakan teman-teman Kristen yang ingin bertanya kepada saya, misalkan yang perempuan, ada yang mau ditanyakan, insya Allah. Saya coba untuk menjawab semampu saya. Ya, saya tidak akan melampaui pengetahuan saya karena itu tidak boleh di Islam. Kakak Santirian, salam kenal, salam damai, salam toleransi. Kalaupun kakak ada pertanyaan, mungkin silahkan bertanya. Insya Allah kalau saya mampu menjawab, saya akan jawab. Silakan kakak. Sebenarnya gini, aku sih belum bisa terlalu banyak bertanya ya kan. Cuman aku pengen aja gitu, pengen banget gitu mempelajari atau mengikuti agama Islam gitu. Jadi ya kayaknya nyari yang bisa lah membimbing atau membawa gitu. Itu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik kakak, mungkin saya awali dengan begini ya. Perkara hal yang universal dalam agama Islam, kakak bisa bertanya kepada Ustadz Yusuf, Ustadz saya juga ya. Kami sama-sama sudah lama tahu, saling berkenalan. Jawaban Ustadz Yusuf begitu juga jawaban saya. Terkait tentang materi spesifik mungkin kita bahas. Kita membahas tentang perempuan ya. Nah, kakak harus bisa membedakan bagaimana kedudukan perempuan dalam agama-agama. Dalam agama Islam, perempuan itu dimuliakan. Pada saat, contoh ya, pada saat wanita dijadikan objek seksual, dijadikan budak, maka Islam hadir kemudian membawa perubahan dengan memberikan batasan-batasan maksimal minimal, bahwa perempuan itu juga diberikan hak untuk mengambil ilmu pengetahuan dan juga menjadi orang yang sukses dalam usaha atau menjadi entrepreneur. Ini dibuktikan dengan adanya istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah yang adalah seorang pebisnis. Maka di sini kita tahu bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berbisnis. Yang kedua, kemudian umat Islam tidak dilarang untuk berilmu yang perempuannya. Hanya saja memang perempuan ini bisa menjadi fitnah besar karena keindahan kita, Kak. Ya, keindahan kita ini membuat terkadang laki-laki jatuh tergelincir. Maka perempuan ini sangat perlu berhati-hati dalam menyampaikan apapun. Ulama terhebat di zaman Rasulullah itu salah satu wanita adalah istri Rasulullah SAW. Beliau menghafalkan hampir 2000-an hadis, menjadi patokan para ulama. Nah, namun kakak juga harus tahu bahwa perempuan ini dalam Islam diyakini tercipta dari yang bengkok. Perempuan ini harus tetap diluruskan. Perempuan ini secara hierarki memang di bawah laki-laki, bukan dalam haknya, tapi dalam naturnya. Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, perlu kita didampingi oleh laki-laki, baik adalah seorang ayah, suami, ataupun kakak laki-laki, ataupun adik laki-laki. Karena memang secara psikologi, kalau kakak mungkin belajar psikologi, perbedaan psikologi perempuan dan laki-laki itu fakta adanya. Laki-laki lebih cenderung mendahulukan logikanya, sementara perempuan itu lebih cenderung mendahulukan perasaannya. Maka kalau dalam rumah tangga yang paling banyak merajuk itu perempuan.
Ya, karena perempuan ini kata orang baper. Itu fakta, itu secara psikologi dan itu juga sudah diteliti. Jadi artinya dalam Islam itu dalam haknya baik laki-laki dan perempuan sama, tapi dalam naturnya kita beda. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap perempuan harus ada pemimpin. Begitu. Nah, kalau kakak mau bertanya tentang kedudukan perempuan, perempuan itu kenapa diperintahkan berhijab? Sebenarnya itu bentuk rasa kasih bentuk kasih sayang dari Allah. Karena kita itu indah, Kak. Setiap ada yang di tubuh kita ini bisa memancing orang-orang untuk menginginkan kita. Kakak rambutnya digeraikan, terlihat oleh laki-laki yang di dalam hatinya punya penyakit syahwat kepada kakak, maka dianjurkan untuk ditutupi, hanya diperlihatkan kepada suami tercinta. Bahkan jangankan Kak, kita berbicara saja Kak, ada laki-laki yang birahi mendengarkan suara kita. Maka perempuan di Islam itu betul-betul dijaga. Caranya adalah yang laki-laki muslim diperintahkan untuk jaga pandangannya, yang perempuan untuk jaga auratnya. Begitulah kedudukan perempuan di Islam. Seperti itu kakakku sayang. Silakan Kak, kalau kakak mau bertanya lebih lanjut, monggo. Sebentar tadi yang awal itu yang katanya berbisnis ya tadi wanita. Itu maksudnya gimana? Saya menyampaikan itu maksudnya dalam urusan sosial kita itu memang ada batasannya tapi tidak terkekang sama sekali. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin pintar itu tidak dilarang. Nah mohon maaf kalau kakak mendapatkan perbandingannya, kakak pernah dengar cerita Hipatia nggak? Pernah dengarkan kisah Hipatia? Oke, Hipatia, mungkin saya harus cerita ke kakak dulu. Saya bicara tentang sejarah. Perempuan di dalam sistem kehidupan Romawi, Yunani, Yahudi, perempuan itu cuma jadi objek seksual, Kak. Bulan dikatakan najis, Kak. Dalam kitab yang kakak pegang, kakak Kristen ya? Kristen saat ini. Kakak boleh baca dalam perjanjian lama, perempuan datang bulan itu perempuannya jadi najis. Betapa rendahnya martabat perempuan. Perempuan kalau diperkaus sama laki-laki, maka dia harus menikah dengan laki-laki yang memperkausnya. Hanya dengan laki-lakinya memberi 5 shikal kepada bapaknya. Perempuan kalau tidak perawan, pada saat dia mau menikah, itu kalau dia tidak virgin pada malam pertama, dia dirajam sampai meninggal. Bahkan ada ajaran dalam kitab kakak itu, barang siapa yang ingin menjual anak perempuannya, bahkan diajarkan tutorial menjualnya. Bahkan asal kakak tahu, ya, perempuan itu dalam sistem peradaban dulu itu sangat rendah sekali. Maka Islam hadir mengangkat derajat perempuan dengan memberikan realisasinya. Sayyidah Khadijah dimuliakan, padahal pebisnis. Sayyidah Aisyah dimuliakan, ulama. Tapi Hipatia, perempuan yang adalah seorang filsuf, dihabisi nyawanya oleh patriark gereja gara-gara dia tidak mengikuti aturan gereja. Dia pintar. Bahkan kakak kalau saya kasih informasi, pendiri kampus pertama kali di dunia ini bernama Fatimah Al-Fihri. Itu perempuan dalam Islam, Kak. Kita diajarkan boleh pintar. Kita diajarkan boleh kaya. Tapi yang tidak boleh adalah kita merendahkan diri kita di hadapan laki-laki ajnabi. Kalau kakak baca dalam kitab kakak, Paulus mengajarkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Itu ada dalilnya, Pak, kakak. Kakak mau tahu? Kalau di Kristen itu perempuan tidak ada nilainya. Kakak tahu ayatnya itu? Udah pernah dengar. Saya kasih aja ayatnya ya. Terus masalah ini Mbak, apa namanya tadi? Masalah Gimana? pakai hijab. Masalah pakai hijab. Terus itu kan Siap. tadi bilangnya hanya pasangan yang bisa melihat. Lalu bagaimana dengan saudara laki-laki kita atau ayah gitu, atau bapak kita? Apa nggak bisa melihat? Misalnya kan tadi itu kan hijab, kalau pakai hijab itu kan yang ditutupi rambut apa pokoknya dari atas ke bawah begitulah. Berarti Ya. saudara kita nggak bisa melihat begitu. Ada yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh. Mohon maaf ya. Contoh, perhiasan, tempat perhiasan, misalnya pergelangan tangan, leher. Kalau bapak kita tidak masalah, tetapi kami umat Islam, Kak. Kami umat Islam di zaman sekarang ini ya, Kak.
kehati-hatian kami. Mohon maaf, mungkin kakak sering mendengarkan ayah kandung memperkaus anak perempuannya. Kami tetap menjaga, Kak. Saya sebagai seorang putri, walaupun saya bertemu dengan papa saya, walaupun beliau boleh melihat telinga saya sekalipun, kami umat Islam menjaga sebagai bentuk kehati-hatian. Kami menjaga diri, karena kami diajarkan bahwa yang namanya laki-laki itu ada yang namanya laki-laki yang memiliki penyakit di hatinya. Kecenderungan dia untuk bersikap mesum itu ada gitu. Maka kami menjaga, berhati-hati. Ya, nah kami diajarkan secara kaidah fikih. Kalau kakak mau tanya fikih, Ustadz Yusuf lah orangnya. Bisa, Ustadz Wafi juga bisa, Ustadz Tahta juga bisa. Maka ada batasan-batasan kak, diatur dalam kaidah fikih. Mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Bukan berarti payudara boleh dilihat sama bapak sendiri, itu nggak mungkin ya. Gitu loh. Jadi ada yang bagian-bagian yang boleh dilihat oleh kakak kandung, ada yang tidak boleh. Seperti tempat perhiasan, misalkannya seperti leher. Atau misalkannya pergelangan tangan. Gitu. Tidak boleh di dalam Islam itu kami memperlihatkan, bahkan mohon maaf kak ya, perempuan melihat aurat perempuan lainnya itu tidak boleh di Islam. Itu aturan dalam Islam. Tapi memang Gitu. itu emang ada tertulis kan gitu, ada datanya. Kaidah hukum-hukum syariat kami dapatkan menurut pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau seandainya dia adalah kias, maka itu dari para ulama, ijma para ulama. Kami berfikih atau bersyariat itu yang fundamentalnya di Al-Quran. Fundamental keduanya adalah sunnah atau hadis. Selanjutnya adalah kias. Ya, kias para ulama atau ilmu para ulama. Karena misalkan gini nih, zaman Rasulullah nggak ada HP. Sekarang kita ada HP. Bagaimana hukum menggunakan handphone? Maka tentu tidak ada dalilnya, karena handphone tidak ada. Maka dikiaskan kemudian, dikasih perumpamaannya. Nah, atau ijma para ulama. Seperti kami punya MUI, kami mengikuti ulama. Dan itu dalilnya juga ada, perintah untuk mengikuti para ulama. Seperti itu kami umat Islam kuatnya dalam syariat, Kak. Uniripa, saya santai dulu. Silakan digodok gitu ya. Teman-teman, ya saya bikin susu. Ini susu murni, ya gitu ya. Enak banget kalau susu murni. Maksudnya yang diperas langsung gitu. Maksudnya bukan apa-apa gitu ya. Iya. Saya seneng Ustadz Yusuf itu guys. Ya. Lanjut Kak Santi. Ada lagi pertanyaannya mungkin. Silakan kakak. Kalau masalah pertanyaan sih masih belum banyak sih Mbak. Atau mungkin saya kasih kajian aja. Kan Saya kasih beberapa kajian aja, perbandingan aja gimana? Seperti apa itu? Ya, jadi kalau seandainya kakak menjadi seorang muslimah, yang pertama, kakak itu diberikan aturan-aturan yang menguntungkan diri kakak dan menguntungkan orang lain. Mohon maaf, saya harus membandingkan. Saya suka membandingkan antara Islam dan Kristen. Ya, contoh, saya sudah tunjukkan tadi ayatnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Ya, Paulus mengatakan bahwa aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Tapi di Islam, kami boleh mengajar. Ya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Di Kristen kakak tidak boleh bercerai walaupun kakak udah ditabuk bonyok sama sekali. Tanya aja sama pendeta. Pendeta, saya ditabuk laki saya nih. Nggak dinafkahi udah setahun. Ditusbol depan belakang. Boleh nggak minta cerai? Nggak bakalan diizinin. Karena nggak boleh. Nggak ada solusinya. Tapi di Islam seperti apa? Di Islam, kami itu boleh minta cerai kalau suaminya zolim. Karena kami tidak diizinkan untuk zolim terhadap diri sendiri. Membiarkan kezoliman terhadap diri sendiri itu juga nggak boleh. Itu. Kakak kalau jadi orang Kristen, nikah, coba aja. Bahkan gara-gara tidak diizinkan bercerai di Manado, itu terjadi banyak kumpul kebo, Kak. Saya punya datanya itu, Kak. Itu menurut penelitian loh.
Makanya nggak mungkin ajaran yang benar itu merugikan orang lain gitu loh. Ya, tidak mungkin Kak. Nih saya kasih data. Kalau saya bicara tuh pakai data ya Kak. Saking agama Islam ini memuliakan perempuan, maka diberikan aturan-aturan yang masuk akal, aturan-aturan yang manusiawi kepada perempuan. Nah, mungkin kalau kakak lihat ini, saya ulangi lagi lihatkan literasi ini, ya. Sorry ya, ini ada gambar patung, bukan gambar perempuan ini ya, ini patung ini ya, iklan patung. Nah, ini lihat teman-teman ya, dari CNBC ya, bukan gambar orang ya Ustaz. Patung Ustaz. CNBC ini. Kumpul kebo makin marak di RI. Ini wilayah paling banyak. Mari kita lihat teman-teman ya. Ini penelitiannya Kak. Mohon maaf Kak. Ini gara-gara ajaran tidak boleh bercerai nih Kak. Mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Nah, kemudian kalau kita lihat alasan mereka lagi kumpul kebo apa nih? Ya. Nih Kak. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangannya, yakni beban finansial. Yang kedua ini Kak, yang tidak dibolehkan di Kristen nih. Karena prosedur perceraian yang terlalu rumit. Nah, di Islam kakak dijaga haknya. Tidak ada ketaatan kepada maksiat kak. Kalau kakak punya suami psikopat, kakak tidak diizinkan berlama-lama dengan beliau. Kakak boleh minta khulu, kakak boleh minta berpisah. Diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi di Kristen, kakak ditabuk bolak-balik. Tidak dinafkahi setahun. Kakak tidak boleh cerai. Tugas kakak harus apa? Pikul salib. Patuhlah kepada suamimu akan segala sesuatu. Tanya deh, saya ini tidak ngada-ngada. Temui pendeta sekarang juga. Tanya, Pak Pendeta, saya nggak dikasih makan selama setahun sama suami. Saya ditabuk bolak-balik. Saya mau tanya Pak Pendeta, boleh nggak minta cerai? Tidak diizinkan. Yang pertama. Yang kedua, ya, di dalam iman Kristiani kak, perempuan tidak boleh ngajar. Jadi kalau ada pendeta perempuan itu harus dipertanyakan 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Yang bilang saya ngarang bantah saja ya. Jadi kalau kakak, agama Islam ini agama yang sangat memuliakan perempuan. Sahabat Rasulullah berkata, siapa yang harus saya muliakan? Ibumu, ibumu, ibumu. Sebagai seorang anak, kakak punya kemuliaan. Barang siapa yang menjaga 2 orang anak, maka orang tuanya itu dapat kemuliaan dari Allah. Dimuliakan loh perempuan ini. Menjadi seorang istri, apa kata Rasulullah? Sebaik-baiknya kaum mukmin yang paling baik kepada istrinya. Bahkan perempuan kakak ini, kalau kakak salah, maka nanti yang bertanggung jawab kalau kakak salah ya, salah karena kakak tidak dinasehati, yang ditanya siapa ya? Bapaknya. Suaminya, anaknya laki-laki, kakaknya laki-laki. Jadi kalau kita ini salah kak, kita itu ada yang bertanggung jawab atas kita. Wahai fulan, kenapa anakmu perempuan tidak berjilbab? Apa kau sudah pernah menasihatinya? Tidak pernah. Kakak, yang disalahkan adalah ayahnya. Ini kedudukan perempuan itu sangat mulia kak dalam Islam. Betapa Allah sangat memuliakan kaum Hawa. Bahkan nama bundanya Yesus, Ishou Masaha itu menjadi nama surah dalam Al-Quran. Namanya surah Maryam. Perempuan yang dijaga oleh Allah, tidak pernah disentuh laki-laki. Makanannya pun Allah yang berikan. Menjadi ibu dari seorang nabi yang mulia bernama Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Istri Fir'aun Asiyah, ahli surga. Banyak perempuan-perempuan ini yang soleh dan yang solehah, yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara perempuan. Tapi bagaimana keadaan perempuan di agama Kristen?
Ada ketentuan-ketentuan hukum tentang perempuan di Kristen. Paham sih. Nah, silakan kakak belajar. Fokus, apa yang Nggak- ingin kakak nggak paham tanyakan juga tentang agama Islam? Nggak apa-apa, kakak bertanya saja. Mungkin saya tahu sepertinya ada satu bab yang membuat orang-orang perempuan-perempuan baik Muslim dan Kristen ini agak sedikit tendensius kepada Islam. Pasti bab poligami, benar nggak? Yaitu pertanyaan Uniripa sama saya tahun 2023 yang lalu, waktu di Bekasi. Kakak mau kita bahas ke poligami? Mau dibahas atau gimana? Udah gimana ya? Udah Aku paham? juga udah pernah itu kan udah pernah Udah dengar, paham, udah oke. pernah dengar yang itu bahas Udah, bahasan alhamdulillah. seperti itu. Udah, Ya sudah, kalau sudah membahas itu ya sudah. Oke, mungkin kakak bertanya aja. Silakan, kakak bertanya saja. Saya lebih senang kakak mempertanyakan tentang agama Islam. Begini. Ya, begini Mbak, aku mau bertanya apa sementara gimana ya? Aku tuh hanya butuh siapa yang bisa bawa aku gitu ya. Karena kan mau bertanya Yaudah banyak deh. juga aku belum mengerti begitu. Ya kalau gitu Aku belum kita memasuki, kajian aja. Gitu. Oke, kita gini kak. Coba kita posisikan diri kita ini sama-sama mencari kebenaran ya. Coba saya temenin kakak berjalan nih, boleh? Jangan anggap saya seorang muslimah. Anggaplah kita sama-sama ateis deh berdua. Siap? Siap. Anggap kita sama-sama berdua lagi cari Tuhan nih. Saya mau tanya sama kakak. Menurut kakak nih, menurut kakak bagaimana cara kita menemukan Tuhan? Kita dari ini aja ya Ustadz Yusuf ya. Kita bawa parameter kosong, kita kosongkan gelas deh. Ya, untuk membuktikan kebenaran Islam dan Al-Quran kepada kakak, saya ajak kakak mengosongkan gelas sama saya. Sama-sama kosong kita. Saya tidak berbicara dari sisi seorang Islam. Anggaplah kita ateis, tidak punya Tuhan. Bagaimana cara kita berdua menemukan Tuhan yang benar? Silakan kakak dulu, nanti baru saya jawab. Mungkin menurut kakak secara kognitifnya lah. Kakak punya akal, punya rasio, punya hati, silakan kakak jawab. Menurut kakak, gimana cara menemukan Tuhan yang benar? Ya, dicari lah. Iya, cara menentukan benar salahnya seperti apa? Ya harus ini kan harus ada ininya yang benar-benar tahu terus ya Oke, kita ini lah, mungkin boleh saya kasih masukan ke kakak nggak? Tapi kakak boleh sepakat, boleh nggak sepakat nih? Sepakat nggak? Maka gunakan akal dan hati nurani ketika menemukan Tuhan yang benar, Kak. Menurut kakak, kalau kakak ingin tahu mana Tuhan yang benar atau tidak benar, kakak ketemu di mana? Siapa yang memberitahukan menurut kakak? Orang yang berilmu bukan? Betul nggak? ya Orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu ini, mereka itu berbicara dasarnya apa? Kitab suci kan? Bener nggak? Kitab suci. Nah, cara menentukan mana Tuhan yang benar, Kak, dan Tuhan yang tidak benar, uji kitab sucinya, Kak. Kitabnya itu diuji. Kalau kitabnya sendiri tidak jelas, sudah pasti Tuhan yang dijelaskan dalam kitab itu tidak jelas. Maka tugas kakak menemukan mana benar, mana salah, kakak itu harus menguji kitab suci agama di seluruh dunia. Kalau kakak betul-betul serius. Tapi kalau kakak sudah punya arah ke Islam, maka kakak memang harus memperdalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini? Kenapa Al-Quran dikatakan suci? Kenapa Bible dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan mengatakan Bible suci, kenapa harus dikatakan suci? Tapi kalau Al-Quran, saya menjawab bukan karena saya Islam. Saya mampu menunjukkan Al-Quran sebagai kitab suci karena saya belajar. Nah, maka kalau kakak ingin menentukan mana agama yang benar, mana agama yang tidak benar, uji kitab sucinya. Begitu caranya. Paham nggak? Atau terlalu tinggi ini? Atau bagaimana ini? Makanya saya suruh kakak bertanya. Kalau saya kasih materi takutnya nggak nyampe. Masih nge-lag. masih belum ini aku masih nge-lag. Atau gini deh, saya aja yang nanya. Atau saya tanya gini. Menurut kakak kenapa Islam tidak layak dikatakan sebagai agama yang benar? Atau kenapa Islam layak dikatakan agama yang benar? Udah itu aja. Silakan kakak jawab menurut kakak. Nanti kita luruskan aja itu. Aku mau jawabnya gimana? Aku nggak tahu. Aku masalah ke Kristen aja Wah, aku nih- nggak paham-paham banget. Ini dari dasar banget Makanya nih aku Ustadz datang. Yusuf nih. Makanya
makanya aku datang ke sini kan untuk mencari begitu loh. Aku ditanya seperti itu ya mau bagaimana? Ya udah, kalau gitu gini deh. Saya sudah ajak kakak untuk membuktikan mana Tuhan yang benar, mana yang tidak benar. Caranya kita uji kitab suci. Sekarang saya membuktikan kepada kakak kalau Islam adalah agama yang benar dari hasil penelitian saya. Gimana? Tapi saya coba pelan-pelan ngomong nih. Nanti terserah kakak. Itu Kakak boleh terima nih. syukur, enggak juga nggak apa-apa. Itu Siap. boleh. Oke. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Kenapa Bible dikatakan bukan, tidak pantas dikatakan kitab suci? Saya bisa menyimpulkannya menggunakan data-data dan fakta. Pertama kita gugurkan dulu kesucian kitab selain Al-Quran ya. Kitab selain Al-Quran itu bukanlah kitab yang bisa dikatakan suci karena tidak ilmiah, tidak terjaga, dan terdistorsi. Kakak boleh buktikan nanti. Bible itu kitab yang tidak jelas penulisnya. Tidak bisa dikaji secara ilmiah. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Maka bagaimana bisa mengatakan kitab itu benar? Nah, kita gugurkan dulu kesucian kitab yang lain. Bible itu penuh dengan kontradiksi dan distorsi. Maksudnya rusak. Ada ayat tambahan, ada kitab yang hilang. Contoh, di dalam kitab Perjanjian Lama dituliskan ada kitab Nabi Edo. Tapi tidak ada sampai sekarang kita bisa temukan kitab Nabi Edo. Di dalam teks Sinaiticus contohnya, kumpulan kitab suci orang Kristen. Katanya ada dulu kitab Barnabas, tiba-tiba sekarang udah hilang. Maka bagaimana mungkin kitab ini dikatakan suci? Penulisnya tidak jelas, pengkanonnya tidak jelas, penterjemahnya juga nggak jelas. Bahkan menurut Jonathan Purnomo ada 6.000 kesalahan terjemahan. Nggak mungkin ini suci. Tidak terjaga, kontradiksi, banyak ayat-ayat yang bertentangan. Ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan ilmiah, yang tidak masuk akal. Ada dongengnya di dalam. Kakak tahu dalam Bible ada dongeng? Kakak tahu itu? Tahu. Nah, saya kasih data deh. Satu ini saja saya tunjukkan bahwa Bible nggak bisa dikatakan suci karena sudah ada dongeng di dalamnya ya. Ini data dari Kristen sendiri. Ya, saya tunjukkan ini. Nanti baru saya masuk ke Al-Quran. Dongeng sebelum tidur. Nah, iya. Ini saya tunjukkan. Enggak. Paulus mengajarkan dongeng kepada kalian umat Kristen. Ini datanya ya. Saya kasih kakak data bahwa Paulus mengajarkan dongeng dan di kitab kakak yang kakak anggap suci itu ada dongengnya. Ini berdasarkan data dan fakta. Mohon maaf kalau kalian umat Kristen agak panas di bawah ya. Ini fakta. Ini saya tunjukkan teman-teman untuk kakak. Ini untuk pembuktian Bible nggak pantas kita jadikan parameter kebenaran dulu ya kak. Saya gugurkan dulu. Kakak baca dalam Alkitab Sabda. Ini miliknya orang Kristen ya. Nih, dongeng atau mitos adalah peristiwa yang tidak benar. Maka kalau kakak lihat, jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan 15 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam kitab 2 Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Sudah ada 2 ayat dongeng ya dalam kitab Perjanjian Lama. Apa itu tadi? Kitab apa? Maaf Mbak, kitab apa Mbak tadi? Hakim pasal 9 nomor 7. Oh ya, Hakim. Nah, sekarang 2 Raja pasal 14 nomor 9. Nah, dalam Perjanjian Baru. Ya, sekarang dalam Perjanjian Baru nih. Kita gugurkan keduanya dulu ya. Dalam 1 Korintus pasal ke-10 nomor 4. Israel sebagai suatu peringatan dan mereka semua minum minuman rohani. Nah, kakak tahu menurut tafsiran skolar kakak dari versi ND? Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi ya. Paulus menggunakan dongeng. Nah, sekarang kita bahas Al-Quran. Kita sudah gugurkan kitab ini ya. Jadi menurut kakak kalau kitab yang ada dongengnya kira-kira suci nggak? Ya, gimana mau dibilang suci ya? Namanya juga Bagus. dongeng-dongeng itu khayalan kan? Mantap. Yuk, kita masuk ke Al-Quran sekarang, boleh? Boleh. Al-Quran itu, Kak, yang mengatakan dia kitab suci itu bukan saya. Tapi Al-Quran sendiri. Saya kasih kakak 5 alasan kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci. Saya sudah gugurkan kesucian kitab orang lain ya. Nah, saya tunjukkan kepada kakak. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci?
Yang pertama, Al-Quran itu kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Dari 1400 tahun yang lalu, Kak, sampai detik ini, tidak ada kalau kakak temukan dalam situs manapun jurnal dan karya ilmiah, skolar dari internal dan eksternal yang mampu menunjukkan Al-Quran pernah rusak, ayat tambahan dan ayat dikurangi, bawakan kepada saya. Saya tidak akan pernah jadi apologet seumur hidup lagi. Artinya, tidak pernah ada yang bisa menunjukkan Al-Quran, kitab yang rusak seperti Bible. Sebagaimana di Bible ada ayat tambahan, ada ayat yang dikurangkan, ada ayat yang hilang. Ya, bahkan dongeng ada di dalamnya. Itu satu, Al-Quran terjaga. Karena Al-Quran ini by lafasan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Apakah kakak yang cantik ini tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau memang Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Sebagaimana terjadi kontradiksi dalam Bible. Maka, tolong tunjukkan lagi karya ilmiah dari orang-orang yang faham bahasa Arab. Tunjukkan kepada saya skolar internal dan eksternal yang bisa membuktikan Al-Quran punya kontradiksi secara ilmiah. Tidak ada, Kak, sampai sekarang. Kemudian Allah berfirman lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ditantang lagi sama Allah. Kalau memang kalian tidak yakin dengan kitab ini datang dari Allah, buat semisal Al-Quran. 1400 tahun lamanya, Kak. Jangankan meniru satu surah Al-Quran, Kak. Huruf alif lam mim saja tidak ada yang ditemukan bahwa itu diragukan apakah itu firman Tuhan atau tidak, seperti yang terjadi di kitab Anda. Ini perbandingan. Maaf Mbak. Lalu gimana? Tadi kan katanya Al-Quran itu datang dari Quran sendiri ya? Itu tadi ya? Bukan. Statement bahwa Al-Quran suci itu dari Al-Quran sendiri. Al-Quran punya parameter tentang kesuciannya. Maksudnya, kesucian itu bukan saya. Kalau saya bilang, menurut saya kitab suci itu harus gini loh. Berarti itu kan suci menurut saya. Belum tentu orang terima itu. Tapi Al-Quran itu suci menurut dia sendiri. Dan dia punya parameter sendiri. Dia punya sandaran sendiri. Bahwa yang tidak boleh itu kepada kitab suci itu satu, kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti Tuhannya plin-plan dong. Terdistorsi berarti nggak terjaga dong. Ada tiruannya berarti bukan dari Tuhan dong. Karena kalau kalau datang dari Tuhan itu nggak mungkin bisa ditiru. Tapi kalau buatan manusia pasti bisa ditiru. Masa nggak bisa meniru catatan Nabi Muhammad kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad? Contohnya ada apokrifa dalam Bible. Apokrifa itu tiruan-tiruan Bible. Bible itu banyak kali, Kak, tiruannya, Kak. Injil Thomas, Injil Maria, Injil Filipus. Ya. Seperti itu. Sebentar, Mbak. Tadi aku ada masuk ke apologia Islam juga kan. Terus tadi ada di sana perdebatan tentang Quran yang katanya Quran itu tidak akan pernah ada tanpa Muhammad. Kata apa itu benar? Apa memang Quran itu dari Nabi Muhammad gitu? Kan aneh. Di situ tadi perdebatannya. Ya, Al-Quran itu nama dari wahyu. Wahyu itu artinya adalah informasi dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Nama informasi itu disebut dengan Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, atau yang dilafazkan atau yang dibaca. Kalau sudah ditulis namanya kitab Al-Quran. Memang Nabi Muhammad yang membawanya. Karena Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan ke kita. Dengan melalui perantaraan malaikat Jibril. Iya. Nabi-nabi Bani Israel seperti itu kok. Kakak baca dalam Lukas pasal 1 nomor 70. Inilah firmanku yang disampaikan kepada nabi-nabinya yang kudus. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Ini bukan cuma di Islam loh. Tradisi Kristen pun percaya bahwa namanya nabi-nabi itu menyampaikan firman Tuhan yang kudus. Bukan berarti mereka Tuhan.
Seperti Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi para nabi-nabi itu menyampaikan firman Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Di Kristen malah nabi yang dituhankan. Itu perbedaan kita. Lalu bagaimana kita tahu kalau misalnya malaikat itu kasih wahyu ke Nabi Muhammad? Lihat ajarannya, Kak. Tunjukkan satu ajaran di Islam. Gini, Kak, kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu iblis, maka ajarannya itu harus merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Sebutkan satu ajaran Islam yang merugikan orang lain dan merugikan penganutnya, silakan. Kalau saya bisa tunjukkan ajaran Kristen yang merugikan orang lain dan merugikan penganutnya, Kak. Banyak, Kak. Banyak ajaran Kristen yang merugikan penganutnya. Contoh, mau tahu contohnya? Saya bandingin boleh? Ajaran Kristen yang merugikan penganutnya. Oh, nggak usah, yaudah. Memang agak ngeri. Saya cuma minta satu aja. Sebutkan seluruh umat Kristen. Sebutkan satu ajaran Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, yang bertentangan dengan naluriah manusia, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Itu nggak benar itu. Maksud saya begini ya. Saya kan juga nggak ngerti ya. Maksud saya begini kan. Tadi kan Mbak bilang malaikat uji ajarannya. Uji ajarannya. Ajarannya diuji gitu loh. Kan malaikat datang nih kepada Nabi Muhammad. Kan klaim Nabi Muhammad kan begitu ya. Kan Nabi Muhammad mengaku nih, yang datang kepada saya itu malaikat. Harusnya kalau itu adalah iblis, harusnya membuat Nabi Muhammad semakin jahat dong. Contoh, menguntungkan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Tapi justru ajaran Islam itu menguntungkan orang-orang pada zamannya. Seperti para budak disuruh merdekakan. Masa iya iblis ngajarin untuk memerdekakan budak? Masa iya iblis Masa iblis nyuruh menikahi budak? Masa iya iblis suruh untuk perbaiki hubungan kita dengan keluarga? Masa iblis suruh kita berbaik-baik kepada istri? Masa iblis nyuruh yang baik-baik? Ajarannya lihat. Makanya saya tantang. Mampu nggak kalian menunjukkan satu saja ajaran Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain? Satu saja. Kalau nggak ada, berarti nggak mungkin dari iblis. Pastilah dari Tuhan yang benar. Kan gitu, Ustaz. Silakan Ustaz gitu. Uni, enggak apa-apa. Maksud saya diambil poin, dikerucutkan karena itu Pak Timba tadi saya ada janji dengan beliau juga setelah Mbak ini gitu. Soalnya beliau juga mau belajar agama Islam setelah Mbak ini gitu. Makanya beliau nunggunya takutnya kelamaan. Kasihan juga kan gitu. Kasihan Pak Timbal. Ya Pak Timbal. Gini aja Santi, kalau mau memperdalam Islam boleh di follow akun saya, kita lewat belakang aja ngobrol-ngobrolnya, boleh. Oke. Ya, kasihan Pak Timbal, ya. Semoga Santi diberikan hidayah oleh Allah, ya. Semoga paham. Intinya gini deh poin dari Uni. Kamu punya akal adikku sayang, kamu punya hati nurani. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan naluri kamu sebagai perempuan, masa perempuan nggak boleh cerai walaupun ditabok sama suami? Apakah itu menguntungkan? Tidak, itu merugikan penganutnya. Maka ajaran yang benar itu ajaran yang tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang lain. Di Islam saya tantang. Kalau tidak ada berarti Islam adalah agama benar. Apalagi yang kamu tunggu. Kalau kamu tidak bisa membantah ajaran Islam dengan akal, hati, dan nalurimu, apa alasanmu menolak kebenaran Islam, Dek? Kan gitu. Ya. Nah, silakan di follow akun ini. Makasih ya Mbak. Siap. Ya. Kita follow-followan aja ya, Dek. Ya, kita follow-followan aja. Boleh. Uni follow kamu. Nanti kita lewat belakang aja. Nanti kita Makasih. lewat WhatsApp juga. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Ya, mudah-mudahan saudara kita. Mau kemana? Mau kemana? Tetap aja di sini nggak apa-apa. Kita nggak enak. Aku turun aja ya Mbak. Bang, Iya. aku turun ya, makasih ya. Boleh nanti minta naik kembali ya Mbak ya. Terima Ya. kasih banyak atas diskusinya. Ya.